Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan. Masih bersama saya Radiah Zahri dan tentunya Ustadz Syarif. Tadi dilanjutkan Ustadz, itu poin-poinnya seperti apa ya? Baik. Kita lanjut pada poin ketiga. Hal yang akan merusak nilai ibadah puasa seseorang adalah bersumpah bukan atas nama Allah atau bersumpah palsu. Sumpah palsu, ya. Ya. Ini kalau kita kerucutkan, sebenarnya cabangnya itu sama yang saya sampaikan di awal tadi. Dikit-dikit ngomong demi Allah. Walaupun memang secara nyata bukan dia melakukan, tapi kalau sumpah itu tidak diinginkan, tidak diminta oleh seseorang, itu jangan diucapkan. Jadi syarat sumpah itu nanti diminta. Kita kan kadang-kadang nggak diminta, tiba-tiba nyumpah. Ya walaupun bukan kita, artinya kita menjaminkan diri kita, bukan kita yang melakukan. Jadi jatuhnya menggampangkan ya. Betul, Ustaz, jangan menggampangkan itu demi Allah. Ya, sumpah demi Allah jangan. Ya, apalagi kalau memang hal itu betul-betul istilahnya kita yang melakukan lalu kita bersumpah, itu dustanya luar biasa. Ya, double lagi. Ya, bersumpah palsu. Ya. Bersumpah palsu adalah hal yang sangat merusak nilai ibadah puasa seorang. Ya, yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang akan merusak nilai puasa ibadah seseorang adalah mengadu domba. Ya, misalnya saya kasih contoh. Bang Syahril, ya, WA ke saya, ngatain, Ustadz, itu loh teman Ustadz, masa ngomong kayak gini. Ngejelekin Ustadz kayak gini. Padahal informasi yang Bang Syahril dapatkan tidak seperti itu. Ya, artinya memang ingin membuat persoalan itu makin riuh. Ya, makin ramai lah. Ya, yang harusnya bisa ditenangkan, tapi karena kita ini terlalu istilahnya mencari ribut lah. Makanya orang itu akhirnya berkelahi. Dan situasi jadi keruh. Betul. Ya, makanya hati-hati dalam memberikan informasi kepada orang. Jangan sampai dengan informasi itu justru kita yang menjadi biang keroknya. Orang berkelahi gara-gara kita. Orang ribut di sosmed gara-gara kita. Yang harusnya tidak usah diposting, tidak usah dibahas karena gara-gara kita. Akhirnya menjadi riuhlah suasana disebabkan oleh kita. Dan itu sangat merusak nilai ibadah puasa kita. Yang keempat. Ya. Yang kelima, yang akan merusak nilai ibadah puasa seorang adalah memandang sesuatu dengan syahwat. Ya. Ini semakin menarik Ustadz, tapi kita akan lanjutkan dulu, ditahan dulu statementnya seperti apa. Pemirsa setia TV Sosial, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tiba di segmen keempat ini masih dengan lokasi yang sama di Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan. Ya, kalau begitu kita lanjutkan tausiahnya bersama Ustadz Syarif. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Syahril. Ya, poin yang kelima yang akan merusak nilai ibadah puasa seseorang adalah, saya katakan tadi, memandang sesuatu dengan syahwat. Ya, saya rasa yang saya sampaikan dari 1 sampai 5 ini, ya, ini nomor 5 sebenarnya yang paling berat. Ya, karena kita dihadapkan dalam kondisi semua teknologi. Betul. Ya, kalau dulu mungkin kita memandang sesuatu dengan syahwat itu secara langsung ya. Kita lihat jasmaninya langsung. Sekarang enggak. Di gadget ini asal ada kuota. Ya, kita melihat sesuatu dengan syahwat, ya, bergejolak syahwat kita, itu juga dikategorikan akan merusak nilai ibadah puasa kita. Sekalipun itu tidak secara sengaja ya Ustadz. Betul, walaupun hanya sepintas. Betul. Ya, jangan dilanjutkan. Ya, kalau sekian detik nggak disengaja, ya cepat di scroll. Ya, kalau perlu di out, di closing. Ya, karena hal ini juga sangat berpengaruh kepada kualitas ibadah seseorang. Betul. Ya, maaf cakap. Ya, kalau kita sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, rusaknya itu bukan hanya di mata, tapi di dalam hati. Ya, sehingga akan melahirkan sifat-sifat malas. Ya, orang selalu melihat kemaksiatan dosa, itu akan mempengaruhi hatinya. Hati inilah yang akan mempengaruhi nilai-nilai ketaatan seseorang.
Ya, makanya kalau ya saya sepakat tadi melihat sesuatu itu yang tidak disengaja, cepat dialihkan. Ya, dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ya. Biasa tiba-tiba kadang nih Ustadz ya kita Iya. membaca artikel ilmiah, tiba-tiba iklannya ada. Betul. Jadi tiba-tiba muncul. Betul, begitu. iya. Coba di situ ada pilihannya. Mau Iya. diabaikan atau lanjutkan? Abaikan. Jangan dilanjutkan, bahaya. Iya Ustadz, betul Ustadz. Iya, Siap? tapi dilanjutkan. Oke, Ustadz. lanjutkan. Ya. Jadi dari poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ini yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita bisa meminimalisir. Ya, kalaupun kita istilahnya berat sekali dengan hal ini karena kita juga istilahnya bergaul dengan banyak orang dan istilahnya agak sulit kita menghindari, ya paling tidak kita tahu aja dulu inilah. Kalau udah tahu pelan-pelan. Ya, saya konsep dakwah saya seperti itu. Ya, jangan sesuatu itu dipaksakan. Betul. Ya, pelan-pelan, step by step. step. Ya, saya rasa demikian. Iya, Masya Allah. Kalau berbicara mengenai poin-poin tadi ini dari poin 1 sampai poin ke-5, ini memang betul-betul banyak pelajaran yang kita bisa ambil di dalamnya ya. Mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak ada pilihan. Semuanya sama kedudukannya. Betul, ya. Sama-sama pentingnya. Mungkin untuk dari poin ke-5 ini kira-kira hikmah apa yang kita bisa ambil Ustadz Tabi, silakan. Baik. Dari 5 hal ini yang begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wantikan kepada kita agar puasa kita tidak rusak dengan 5 hal ini. Ya, saya lebih menekankan poin yang pertama. Oh, begitu Ya. Ustadz. Poin pertama dan poin kedua. Kenapa tuh Ustadz? Ya, karena ini sangkut pautnya dengan lisan. Ya, yang ketiga juga. Ya, jadi 1, 2, 3 berkaitan dengan lisan. Berdusta, menceritakan kejelekan orang lain, ghibah dan mengadu domba. Ini sangkut pautnya dengan istilahnya dengan lisan. Ya, karena memang penyakit lisan itu banyak. Ya, masuklah ke hati. Ya. Jadi kalau sudah lisan yang sudah mulai kita kontrol. Artinya apa yang ingin kita ucapkan kita sudah pikirkan nih. Kira-kira saya kalau ngomong kayak gini orang senang nggak? Sekarang kan kita kan minumnya di situ. Kita nggak pernah mikir ucapan yang saya ucapkan ini orang senang atau tidak. Artinya efeknya memang bukan cuma diri sendiri tapi orang lain juga. Betul. Ya efeknya, ya. Iya. Jadi poinnya adalah sebenarnya dari keseluruhan poin ini yang Rasulullah tekankan adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan. Itu poinnya. Itu ya. Iya. Jadi tidak mudah berdusta, tidak mudah menggibah ya, tidak mudah malu domba ya. Saya rasa itu semua pengaruh dari lisan. Iya, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir, Ustadz ya, seperti apa kesimpulannya. Pemirsa setia Net TV Sosial dimanapun Anda berada, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari edisi Ramadan. Kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir atau segmen kelima, pemirsa, ya langsung dari Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan, Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan. Kalau begitu kita langsung saja ke Ustadz untuk memberikan sedikit ataupun memberikan kesimpulan mengenai tausiah kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih sahabat Net TV Sulawesi Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kami sampaikan tadi, sebenarnya ada satu firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dipesankan kepada kita. Terdapat dalam Quran surah Qaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak memudahkan untuk berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm, bahwa sangka buruk itu adalah sesuatu perkara dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini poinnya. Jangan suka menceritakan kejelekan orang. Jadi ayatnya ada jelas.
Jadi Allah sendiri yang akan melarang. Makanya lanjutan ayat ini mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah seakan-akan ngomong kayak gini. Kalau kau suka gosip, kau suka menggibah orang, itu berarti kau senang makan daging bangkai saudaramu. Jadi hal ini disama dengankan menceritakan kejelekan orang lain, itu sama halnya kita memakan daging saudara kita. Saya rasa seperti iya. Bang Haji Romero yang sebujur bangkai ya. Betul. Saya rasa tidak ada orang akan mau makan bangkai daging. Iya betul. Iya, tidak ada orang mau. Jadi sebenarnya ini Allah mengkiaskan. Kalau kita suka menggibah orang, itu sama halnya kita makan dagingnya orang. Betul. Ya, waliyazubillah. Semoga hal-hal ini bisa kita hindari ya. Betul. Sedini mungkin. Paling Amin, tidak amin. kita paham bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Kalau kita sudah tahu perbuatan itu tercela, jangan kita lakukan. Astagfirullah. Ya, dan untuk meminimalisir perbuatan ghibah gosip ini adalah meminimalisir pergaulan. Pilih-pilih teman tak siapa yang diajak ngobrol. Begitu Bang Syahril. Betul, betul. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Insya Allah. Ustadz Syarif atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga ini menyadarkan pemirsa-pemirsa di rumah yang Amin, insya Allah. merasa seperti itu ya, berbuat Insya hal-hal Allah. seperti ini. Dan apalagi kalau bukan ustadz-ustadz yang memang betul memberikan dakwah-dakwah yang luar biasa Insya keren Allah. pada pagi hari ini. Itulah tadi edisi Ramadan Tapari bersama Ustadz Syarif langsung dari Hotel Maxon Jalan Taman Makam Pahlawan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya.